Maka terjadilah hujan es dan api. Rayu, rayu, rayu. Salam semesta bagi kita semua. Selamat datang di channel Kangkung 007. Channel yang membahas, menguak fakta tentang mitos, legenda, ramalan dan sebagainya. Pembahasan kali ini berasal dari kultivator yang akan membawa diri kita menuju perjalanan spiritual di masa lampau, dan setiap manusia memiliki batas kemampuannya. Lalu malaikat pertama meniup sangkakalanya, maka terjadilah hujan es dan api yang bercampur dengan darah, sehingga semuanya dilemparkan ke bumi, dan terbakarlah sepertiga bumi itu, serta sepertiga dari pohon-pohon dan rumput yang hijau hangus terbakar. Dan datanglah malaikat kedua, maka ia meniupkan sangkakalanya, serta muncullah seperti gunung besar yang menyala oleh api. Dan malaikat kedua itu melemparkan ke dalam laut, dan membuat sepertiga dari laut itu berubah menjadi darah, sehingga membuat sepertiga dari makhluk yang ada di dalam laut serta kapal hancur. Dan kemudian datanglah malaikat ketiga sambil meniup sangkakalanya, maka jatuhlah dari langit, yaitu bintang besar yang bernama Absinthus, menyala seperti obor dan menimpa sepertiga sungai dan mata air di bumi. Dan apabila para makhluk bumi itu meminum airnya, maka binasalah mereka, sebab airnya berubah menjadi air Absinthus yang pahit. Lalu datanglah malaikat keempat sambil meniup sangkakalanya, dan membuat sepertiga dari matahari, bulan, dan bintang, sehingga sepertiganya menjadi gelap di siang hari, demikian pula dengan malam hari. Dan Santo Yohanes pun melihat seekor burung nasar yang terbang di tengah langit dan berkata, "Celakalah, celakalah, celakalah mereka yang tinggal di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lainnya yang akan ditiup." Kita akan mengulas kembali keempat sangkakala itu. Keempat sangkakala ini adalah hukuman pertama yang dimulaikan dari sepertiga tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi mati karena hujan es dan api, dan sepertiga sungai tercemar atau rusak. Sepertiga cahaya yang ada di bumi, yaitu matahari, bintang, dan bulan, menjadi gelap. Maka hukuman itu mempengaruhi para manusia, sebab banyak yang binasa. Mengapa hukuman itu hanya sepertiga dari bumi? Karena itu sebagai tanda untuk memperingatkan manusia supaya bertobat. Gunung besar yang menyala seperti api itu adalah sebuah meteor yang besar, dan meteor itu jatuh ke bumi dan membunuh sepertiga makhluk laut
dan menghancurkan banyak kapal yang ada di laut. Absinthus adalah sebuah tanaman yang pahit, yang melambangkan hukuman Allah dan kedukaan para manusia. Seekor burung nasar yang terbang meneriakkan kata celaka sebanyak 3 kali. Itu memperingatkan bahwa 3 malaikat yang membawa 3 sangkakala hukuman berikutnya akan jauh lebih hebat. Lalu datanglah malaikat kelima sambil meniup sangkakalanya, dan Santo Yohanes melihat bintang yang jatuh dari langit, dan malaikat itu diberikan sebuah kunci, dan malaikat itu membuka pintu lubang jurang maut, dan keluarlah belalang ke atas bumi. Rupa belalang itu sama seperti kuda, wajahnya sama seperti manusia. Di atas kepala belalang itu menyerupai mahkota emas. Gigi mereka sama seperti singa. Dada mereka sama seperti baju perang. Rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Bunyi sayap mereka seperti bunyi kereta yang ditarik banyak kuda. Dan di dalam ekor mereka terdapat kuasa untuk menyakiti manusia selama 5 bulan lamanya. Namun mereka hanya diperintahkan bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyiksa, menyengat manusia yang tidak memakai meterai di dahinya. Dan pada masa itu, para manusia mencari maut, namun mereka tidak menemukannya. Akan tetapi maut lari dari mereka. Raja yang memerintah para belalang itu ialah malaikat jurang maut, dalam bahasa Ibrani yaitu Abaddon, dan apabila bahasa Yunani ialah Apollyon. Lalu datanglah malaikat ke-6 dan meniup sangkakalanya, sehingga Santo Yohanes mendengar suara dan melihat malaikat yang ke-6 itu melepaskan roh-roh yang jahat, sebab mereka dilepaskan untuk membinasakan sepertiga penduduk bumi yang tidak dimeteraikan di dahinya. Kemudian datanglah malaikat yang ke-7 dan meniup sangkakalanya, sehingga terdengarlah suara yang nyaring dari dalam surga, bahwa pemerintahan di seluruh dunia dipegang oleh Tuhan, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Sangkakala ke-7 dengan kata lain yaitu masih rahasia sampai sekarang, sebab itu menyangkut peristiwa yang akan berlangsung sampai kedatangan Kristus kembali. Berikut 7 cawan hukuman bunyi sangkakala itu yang menyatakan beberapa dari masa peristiwa kesengsaraan. Sekian pembahasan dari channel Kangkung 007. Apabila ada kabar sesuatu yang mendesak, maka kami akan kabarkan kembali kepada seluruh umat Nusantara. Salam Sabda Pancatunggal. Salam Kembang Melati Putih Seroja. Rayu, rayu, rayu. Indonesia mercusuar dunia.